wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang yang mulia ini, kita sekalian dapat hadir di dalam majelis kajian kita di dalam mengkaji kitab Masail al-Jahiliyah. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita sekalian senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa akhawati, a'azakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai di dalam Masail Jahiliyah yang ke-126, yaitu permasalahan tentang al-kahanah. Al-kahanah atau yang biasa kita menerjemahkan dengan perdukunan. Kahanah artinya perdukunan. Kahanah atau perdukunan di dalam istilah kita, dukun itu biasanya berkaitan dengan masalah orang mengobati, orang menterapi dengan hal-hal yang berbau mistik. Sesungguhnya di dalam istilah Arab, kahanah atau yang kita sebut dengan perdukunan, itu lebih kepada makna tukang ramal. Dukun itu lebih kepada makna tukang ramal. Walaupun karena kebiasaan dukun yang tukang ramal itu bekerja sama dengan syaitan. Syaitan itu, yakni jin dalam hal ini, mempunyai kerjaan yang lain, yaitu pekerjaannya adalah masalah perdukunan dalam artian ilmu sihir dan hal-hal yang mistik lainnya. Maka disitulah kemudian merangkap. Biasanya dukun itu merangkap tukang sihir. Dukun merangkap tukang sihir. Karena memang itulah di antara cabangnya, di antara cabang kerjaannya. Namun di sini diartikan al-kahanah, kahanah itu adalah iddia ilmil ghaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang
yang gaib. Kal ikhbar bima sayaqa'u fil ard, seperti penghabaran tentang apa yang akan terjadi di muka bumi, yakni pengakuan tentang ilmu yang gaib yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi itu adalah bagian daripada perdukunan ma'al istinad ila sabab. Dia menceritakan tentang apa yang akan terjadi itu dengan menyandarkan kepada sebab, dan sebab itu kadang-kadang bukanlah sebab yang sebenarnya, tapi sebab yang menurutnya, menurut perhitungan dan hitung-hitungan daripada dia, itu adalah menjadi sebabnya. Maka dari itu dikatakan asalnya yang namanya sebab itu memang sesuatu yang disandarkan kepadanya sesuatu. Tapi para dukun itu kebanyakan mereka menyandarkan sebab itu kepada sebab yang sesungguhnya bukanlah sebab yang sebenarnya, karena mereka memiliki perhitungan-perhitungan tentu, walaupun kadang-kadang juga sebab yang disebutkan adalah sebab yang sebenarnya. Hal ini ketika mereka mendapatkan informasi daripada jin yang mencuri pendengaran, kemudian mendapatkan informasi dari pembicaraan malaikah yang kemudian disampaikan kepada tukang sihir atau kepada dukun, yang dengan itu semua kemudian ia menghabarkan kebenaran tapi diramu dengan yakni 99 kedustaan, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi kita sebutkan, mereka kadang menyebutkan tentang sebab, dan sebab-sebab itu diantaranya adalah sebab-sebab yang di dalam agama kita ditentang, seperti sebab ketika mereka memperhatikan pergerakan bintang atau kemunculan bintang, karena bintang itu ada at-tawabit, bintang yang tetap, ada bintang yang sayyar, yang ia berjalan. Jadi bintang itu ada bintang yang tetap, ada bintang yang berjalan. Oleh karena itu, pergerakan daripada bintang dan kemunculan daripada bintang-bintang itu kemudian diartikan oleh mereka dengan arti-arti tertentu, yang hakikatnya ini semua adalah bagian daripada al-imanu bil anwa, beriman kepada bintang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang mengatakan, katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna ma qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Katanya para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Allah Ta'ala, asbaha min ibadi man mu'minun bi wa kafirun bi. Di waktu pagi ini hambaku menjadi ada orang yang beriman kepadaku, ada yang beriman kepada, ada yang kafir kepadaku. Fa ammal ladzi qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil anwa. Adapun orang yang mengatakan kita dikasih hujan dikarenakan karunia dan rahmat Allah, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir
kepada bintang. Wa ammal ladzi qala mutirna bi nau'i kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab au bil anwa. Dia adapun yang mengatakan kita itu diturunkan hujan dikarenakan adanya bintang ini, maka sesungguhnya dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Artinya bintang itu tidak membawa sebab, tapi ketika diyakini sebagai sebab, itulah kekufuran. Inilah yang dilakukan oleh para ahli kahanah, perdukunan, yakni dengan melihat kepada bintang. Makanya ini yang sering didapatkan pula di dalam kenyataan sekarang yang ada padanya zodiak. Zodiak yang ditulis di koran maupun di majalah-majalah, maka hakikatnya ini adalah bagian daripada kahanah, perdukunan. Ini bagian daripada perdukunan. Di era modern yang katanya modern ini, yang orang sudah sesungguhnya mengandalkan segala sesuatunya kepada sesuatu yang zahir, namun pada kenyataannya mereka masih mengikuti ajaran-ajaran yang primitif, yaitu mempercayai tentang perdukunan walaupun dikemas dengan kemasan yang lebih seakan-akan lebih modern dengan nama zodiak. Kemudian di antara sebab-sebab lagi adalah dengan melakukan sesuatu yang disebut dengan muqaddimah dan lain sebagainya, yang kemudian diramalkan akan terjadi demikian dan demikian. Seperti halnya seseorang membaca kartu, iya kan? Seseorang membaca garis tangan, seseorang ini yang meramalkan kemudian apa yang akan terjadi. Maka semua ini adalah perkara-perkara yang masuk di dalam kategori perdukunan, atau yang disebut dengan arafah, meramal. Makanya kahin au arraf itu sesungguhnya sesuatu yang sama, walaupun biasanya mereka memiliki profesi yang lain lagi, yaitu tukang sihir, yang diantaranya kerjaan ini adalah mengobati orang dengan cara membebaskan penyakit yang mereka yakini dengan cara sihir atau dengan cara persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdukunan yang semacam ini dahulu di masa jahiliyah adalah sesuatu yang muntasyir, sesuatu yang menyebar di kalangan orang-orang Arab. Bahkan setiap kabilah memiliki dukun. Dan dukun itulah yang berperan di dalam menentukan langkah-langkah daripada kabilah tersebut. Maka itulah yang terjadi di kalangan orang Arab terdahulu. Dan hal ini pula juga terjadi di kalangan orang-orang ahlul kitab. Tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali mereka memiliki hal-hal yang semacam ini. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzala syayatin, tanazzala ala kulli afakin athim yalqawna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Dikatakan, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang turun kepadanya syaitan, yang turun kepada kulla afak, setiap orang pendusta lagi pendosa,
yang mereka itu melemparkan yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, kebanyakan mereka melemparkan pendengaran dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Dikatakan al-afaq maknanya adalah al-kadzdzab, pendusta. Siapa mereka itu? Al-kahanah, para dukun. Yang mana jin itu mencuri pendengaran, kemudian datang kepada dukun itu dan menghabarkan satu kebenaran diramu dengan 99 kedustaan. Tapi dasarnya manusia itu lemah dan dasarnya manusia itu bodoh, maka bersandarkan kepada kebenaran yang satu melupakan 99 kedustaan. Tapi sebaliknya, ada seorang yang benar, 199 benar, yang satu salah, hilang kebenarannya. Bukankah kita dapatkan seperti itu? Seorang ustadz ngajarkan pelajaran yang baik, suatu hari dia salah sekali, langsung ditahdir, habis semuanya, sudah putus dari sekarang. Maka ini kebalikan. Tapi dukun yang ngajarkan kebaikan, menghabarkan tentang kebenaran, sekali salah 99, mungkin lebih juga, tidak dianggap. Maka inilah kenyataan yang ada padanya manusia. Di dalam hadis disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasannya beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, innal kuhan yuhaddithunana bi syai' fanajiduhu haqqan. Qal tilkal kalimah al-haqq tafuha al-jinni fayaqdhifuha fi uduni waliyihi wa yazidu fiha mi'ata kadhibah. Dikatakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun itu menyampaikan kepada kami dengan sesuatu, dan kami dapatkan apa yang disampaikan oleh dukun itu haqqan, ternyata benar. Jadi dukun itu mungkin benar apa tidak? Mungkin benar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tilkal kalimah al-haq, itu kalimat yang benar itu yang didapatkannya oleh seorang jin. Kemudian disampaikan kalimat yang benar itu di telinga daripada walinya, yakni walinya jin itu, para dukun. Kemudian ditambah di dalam kalimat yang benar itu 100 kedustaan. Maka seperti itulah yang terjadi. Maka kebenaran itu mungkin tadi ada kebenaran, akan tetapi banyak kedustaannya, banyak kebohongannya. Hanya orang-orang yang dhi'aful uqul, orang-orang yang lemah akalnya, wa dhi'aful iman, dan orang-orang yang lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mempercayai dan mengikuti para dukun. Dan diriwayatkan pula oleh beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'alan nasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun. Faqala laisu bisyai'.
mereka tidak ada apa-apanya, katanya Rasul. Laisu bisyai. Yani mereka tidak ada apa-apanya, katanya Rasul. Para dukun itu tidak ada apa-apanya. Sudah, jangan dipercayai. Faqalu, maka orang-orang pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum yuhaddisunana ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Sesungguhnya mereka itu menyampaikan kepada kami dengan sesuatu yang kadang-kadang sesuatu itu benar. Faqala, maka beliau berkata, tilkal kalimah minal haq. Itu kalimat dari kebenaran, yakhtafuhal jinni, yang didapatkan, yang diambil oleh seorang jin, fayuqirruha fi udhuni waliha, kemudian diikrarkan, yakni diucapkan di di telinga daripada walinya, fayukhallituna ma'aha mi'ata kadzibah, dan kemudian dicampur bersamanya 100 kedustaan. Maka ini seperti yang kita katakan, ini terjadi di zamannya Rasulullah, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya Muawiyah ibnul Hakam mengatakan, umuran kunna naf'aluha fil jahiliyah. Katanya Muawiyah ibnul Hakam, dia mengatakan, atau beliau mengatakan, perkara-perkara yang kami lakukan di masa jahiliyah, di antaranya wa minna rijalun ya'tunal kuhan, di antara kami ada orang laki-laki yang mendatangi para dukun. Inilah kebiasaan jahiliyah. Inilah kebiasaan daripada jahiliyah. Dan ini pula yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang bapaknya. Katanya, Umar ibn Al-Khattab tidak menyangka sesuatu kecuali sesuatu itu benar. Kecuali sesuatu itu benar. Ada orang lewat ini. Aku nyangka orang ini, mudah-mudahan sangkaanku tidak salah, tapi aku menyangka si fulan ini, kalau enggak dia itu tokoh di dalam agamanya, atau dia adalah dukunnya. Kemudian Umar mengatakan, alayya hadar rajul, suruh menghadap orang ini kepadaku. Kemudian dia mengatakan, ana kahinuhum, aku adalah dukunnya mereka. Ya, Umar tidak menyangka kecuali sangkaannya benar. Makanya di antara julukan yang disebutkan untuk Umar ibn Al-Khattab adalah Al-Mulham, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tidak lain dan tidak bukan ketajaman yang didapatkan oleh Umar karena kejujuran dan tidak adanya basa-basi di dalam kebenaran, sehingga begitu tajam, memiliki firasat yang begitu tajam. Makanya siapa yang selalu jujur kepada dirinya, jujur kepada manusia, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan ketajaman di dalam sangkaannya. Inilah yang terjadi. Adapun yang berkaitan dengan ahlul kitab, apakah ahlul kitab itu ada perdukunan? Yani arraf, kahana, arrafah dan kahana ada. Di antaranya adalah Heraklius, kaisar daripada Romawi yang dia beragama Nasrani. Dia adalah seorang ahli nujum. Dia itu adalah ahli nujum. Dikatakan di dalam cerita kabar yang panjang, dikatakan wa kana
yanzuru fin nujum. Heraklius itu dia melihat pada bintang. Faqala lahum hina sa'aluh, maka ia berkata kepada pengikutnya atau kepada kaumnya ketika mereka bertanya, inni ra'aitu lailah hina nadartu fin nujum malikul khitan. Aku melihat malam ini ketika aku melihat pada bintang ada yang dia sebut yakni bintang yang malikul khitan, seperti itu. Makanya dikatakan Heraklius itu adalah munajjim. Dia adalah ahli nujum. Dan banyak lagi arrafa yang ada pada yang ada pada Yahudi juga ada. Oleh karena itu ini adalah sesungguhnya jahiliyah yang ada pada ahlul kitabain dan juga atau ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara, dan juga ada pada ahlul jahiliyah dalam arti al-ummiyin al-musyrikin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan menentang keras yang namanya perdukunan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang datang kepada dukun. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahinan atau dukun, maka ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi yang mempercayai. Di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan, siapa yang datang kepada tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, maka ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah au arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Yang tidak diterima salatnya gara-gara bertanya, belum mempercayai. Kalau sudah percaya, kafir. Maka inilah jahiliyah yang ditentang, jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu wa takahhana aw tukuhina lahu. Tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang tatayyar, melihat pada burung atau sesuatu yang terbang, dia melakukan langsung, atau orang lain yang melakukan untuk dirinya. Demikian pula bukanlah dari golongan kami orang yang melakukan perdukunan atau orang yang melakukan, orang lain melakukan perdukunan untuk dirinya. Ini bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kehilangan, ini pengalaman, ada orang kehilangan, datang kepada kiai, kiainya jadi dukun. Saya dulu waktu di posisi masih di Jember, kebetulan rumah saya di belakangnya ada kiai, yang kiainya itu kiai seperti itu, profesinya itu. Suatu hari ada orang datang ke rumah. Dia datang ke rumah sambil jalan, sepeda motornya tidak berani dinyalakan, dituntun sampai ke depan rumah, kemudian assalamualaikum, nyium tangan, dan saya bilang,
ternyata dia salah alamat. Dia tanya kepada saya habis kehilangan. Kehilangan apa? Pencuri masuk, ini barang-barang saya diambil. Kemudian yaitu Pak Yai, saya kepingin tahu di mana barang saya itu disembunyikan sama pencurinya. Saya bilang tanya sama polisi. Nah, saya pengen tanya sama Pak Yai. Rupanya salah alamat. Maka dari itu, seperti itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Ini kalau kemudian orang yang dibilang kiai tadi melakukan praktek perdukunan, berarti tukuh hina lahu. Iya kan? Dia melakukan praktek perdukunan untuknya. Yakni yang melakukan dan yang dilakukan untuknya sama-sama bukan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah praktek-praktek di mana seseorang menjalin hubungan dengan jin, dengan syaitan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak akan hal ini. Dan sekarang yang kita ingin sampaikan adalah tentang apakah praktek perdukunan ini masih ada di umat kita? Penuh. Khususnya mereka orang-orang yang mereka itu belajarnya dengan cara sufiyah. Semua tokoh sufi itu adalah dukun. Semua tokoh sufi itu adalah dukun. Karena mempersyaratkan seorang di dalam sufi itu orang yang menjadi wali, orang yang menjadi hebat, bukan dipersyaratkan hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, kutubus sittah, membaca indah. Dipersyaratkan adalah mempunyai karomah, yang mereka sebut karomah itu bisa sihir, bisa perdukunan, mengetahui perkara-perkara yang mereka anggap sebagai gaib. Makanya banyak di antara mereka mempelajari kitab-kitab perdukunan, kitab Samsul Ma'arif, iya kan? Ada kitab perdukunan Tajul Muluk, ada macam-macam kitab-kitab klenik itu menjadi koleksi mereka, dan tidak jarang mereka melakukan apa yang disebut dengan mujarobat. Yani mujarobat itu apa sih? Orang itu mujarrobat itu di dalam bahasa Arab, mujarrob artinya sudah pernah dicoba. Mujarrobat berarti perkara-perkara yang sudah pernah dicoba, terbukti, sehingga dibilang mujarrab. Jadi mujarrab jadi mujarrobat. Ya memang benar mujarrobat, jamaknya mujarrab, mujarrobat. Nah, cuman karena ada kata-kata obat sehingga ini pas. Maka ini adalah dukun, perdukunan, menulis tolasim, rajah-rajah dan lain sebagainya. Makanya dukun dan tukang sihir ini profesi yang saling mempunyai keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, karena sumbernya sama. Dan yang paling konyol dan ironis adalah mereka yang melakukan ini kemudian menisbatkan itu dari agama. Itu dari agama. Akhirnya seperti orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan bahwasanya sihir itu dari Nabi Sulaiman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang pada hakikatnya sihir itu ajaran daripada para syaitan. Wal anbiya, berlepas diri daripadanya. Maka ini
yang banyak terjadi pada masyarakat kita, dan kita melihat masyarakat kita masih mempercayai hal-hal yang semacam ini. Kemudian jahiliyah yang berikutnya adalah at-tahakum ila tauhid. Jahiliyah yang berikutnya apa? At-tahakum ila tauhid, berhukum kepada tauhid. Tauhid itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah fahuwa tauhid. Apa yang disembah dari selain Allah itu adalah tauhid. Dan di dalam makna hukum itu mengandung makna ibadah. Berhukum itu mengandung makna menyembah. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau membacakan firman Allah kepada siapa? Adi ibn Adi ibn Hatim At-Tai, yang kita ketahui beliau itu sebelumnya adalah orang Nasrani. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan akhbar, ulama-ulama mereka, ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Katanya mengatakan, nahnu ma na'buduhum ya Rasulullah. Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alaisu harramu ma ahallallah wa ahallu ma harramallah. Yani alaisu harramu ma ahallallah fa harramtumu. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian ikut mengharamkan? Alaisu ahallu ma harramallah wa ahallaltumu. Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan kalian ikut menghalalkan? Maka Rasul di akhirnya mengatakan apa? Fatilka ibadatukum iyahum. Dan itu adalah ibadah kalian kepada mereka. Yani bentuk penghambaan ketika seseorang ridho dengan suatu hukum, ridho dengan suatu hukum yang jelas-jelas hukum itu bertolak belakang dengan hukum Allah, kemudian mengikuti sam'an wa ta'atan, zahiran wa batinan, maka la nasyuk, tidak diragukan, maka dia telah melakukan ibadah. Makanya syirik itu juga ada di dalam masalah hukum. Kita sering membaca surat Al-Kahfi, iya kan? Allah mengatakan wala nusyriku fi hukmihi ahada. Kita tidak mempersekutukan Allah di dalam hukumnya. Di samping wala nusyriku fi ibadati rabbi ahada. Dan kami tidak melakukan kesyirikan pada ibadah. Yani ada syirik fil hukum. Syirik di dalam hukum. Maka dari itu ini adalah ketentuan yang kita harus pahami benar. Bukan masalah yang ringan, masalah yang